Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang ibu yang dijanjikan untuk berangkat haji oleh anaknya, tapi ternyata dijual ke sindikat perdagangan organ di Kamboja. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin sore berembus pelan di desa Tegal Jaya. Pepohonan kelapa meliuk tenang, menari mengikuti alunan alam. Di sebuah rumah panggung kayu yang sederhana, duduklah seorang ibu tua bernama Maksum. Tubuhnya sudah tak sekuat dulu, namun wajahnya bersinar tenang, seolah menyimpan harapan yang tak pernah padam. Di tangan keriputnya, ia menggenggam tasbih. Bibirnya bergetar lirih, melantunkan doa yang sama setiap hari sejak suaminya wafat bertahun-tahun lalu. Ya Allah, kalau Engkau izinkan, bawa hamba MU ini ke rumah MU. Bisiknya lirih, penuh pengharapan. Sudah menjadi rahasia umum di kampung, bahwa Maksum sangat ingin berhaji. Namun dengan penghasilan menjahit kecil-kecilan dan kiriman tak menentu dari anaknya, Arman, harapan itu seperti bintang di siang hari. Tak terlihat, tapi tak pernah hilang dari hati. Hari itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seorang pria muda mengenakan kemeja licin dan sepatu mengkilap. Arman, anak satu-satunya, yang merantau ke kota bertahun-tahun lalu. Maksum langsung berdiri, matanya berkaca-kaca. Sudah lama ia tak melihat Arman pulang. Arman, Allah, kau pulang, nak? Ucapnya sambil memeluk sang anak erat-erat. Arman tersenyum manis, memeluk balik ibunya. Iya, Bu, saya pulang. Ada kabar gembira buat ibu. Maksum memandang wajah Arman dengan penuh haru. Kabar apa, nak? Arman menghela napas panjang. Ia menggenggam tangan ibunya dan berkata, Bu, tahun ini ibu berangkat haji. Saya sudah daftarkan. Semua berkas sudah lengkap. Tiket, visa, semuanya. Saya urus dari Jakarta. Maksum mematung. Jantungnya berdetak lebih cepat. Air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa ditahan. Allahu Akbar, serius, nak? Suaranya bergetar. Serius, Bu, ini janji saya. Sudah saatnya ibu pergi ke rumah Allah. Hari itu, Desa Tegal Jaya bersuka cita. Kabar keberangkatan Maksum menyebar cepat. Warga berdatangan mengucapkan selamat. Di balik itu semua, Maksum hanya bisa bersujud, mengucap syukur berkali-kali. Namun di dalam hati Arman, ada sesuatu yang lain. Senyumnya tampak manis, tapi matanya menyimpan gelap. Di layar ponselnya, sebuah pesan masuk. Target harus dibawa ke Phnom Penh sebelum akhir bulan. Uang cair setelah organ dicek. Arman menatap ibunya yang sedang tersenyum haru di dapur, menyiapkan teh manis kesukaannya. Ia menunduk, menggenggam ponsel itu erat. Suara adzan maghrib berkumandang di kejauhan. Malam yang tenang turun, membawa janji, doa, dan sebuah kebohongan besar yang mulai bergerak pelan-pelan, seperti bayangan tanpa suara. 3 minggu berlalu sejak Arman menyampaikan kabar keberangkatan haji itu. Hari-hari Maksum dipenuhi dengan sukacita. Ia merapikan baju-bajunya, membeli mukena baru hasil tabungannya, dan setiap malam mengaji lebih khusyuk dari biasanya. Warga desa ikut membantu. Bu Ros, tetangga sebelah, menyumbangkan koper besar. Pak Salim dari masjid bahkan memberi kain ihram. Semua ikut bahagia, sebab mereka tahu Maksum layak mendapatkan ini. Namun ada yang janggal. Tak ada surat dari Kementerian Agama. Tak ada pendamping manasik. Bahkan ketika Maksum bertanya soal koper haji resmi, Arman hanya menjawab sambil tersenyum. Tenang saja, Bu. Haji Plus. Jadi beda jalurnya. Lewat jalur cepat. Orang-orang kota yang pakai itu. Maksum tak tahu menahu soal biro haji. Ia hanya mengangguk, percaya penuh pada anaknya. Bukankah anak adalah amanah? Dan Arman anak satu-satunya. Hari keberangkatan pun tiba. Sebuah mobil travel datang menjemput mereka subuh-subuh.
Arman menyuruh ibunya mengenakan kerudung panjang dan jaket tebal. Ini biar ibu nggak kedinginan di pesawat nanti. Maksum menurut. Di tangannya, ia menggenggam Al-Quran kecil yang sudah usang, penuh coretan doa. Wajahnya sumringah, meskipun ada sedikit getaran gugup. Ia belum pernah naik pesawat seumur hidupnya. Sebelum masuk mobil, ia sempat menatap langit pagi yang mulai menguning. Ya Allah, hamba datang. Perjalanan ke bandara terasa cepat. Arman terus mengalihkan perhatian ibunya dengan obrolan ringan. Sesekali ia menoleh ke arah jendela, menggenggam ponselnya erat-erat. Di layar, ada peta digital yang menandai lokasi tujuan. Namun mereka tak berhenti di bandara internasional yang biasa dipakai jemaah haji. Mobil justru berbelok ke terminal penerbangan lain, lebih kecil, lebih sepi. Arman berkata ini terminal VIP. Maksum hanya mengangguk. Ia percaya. Ia tak tahu bahwa tulisan di tiket elektronik itu bukan Jeddah, melainkan Phnom Penh. Sesampainya di ruang tunggu, beberapa pria asing bertubuh tinggi sudah menunggu. Satu dari mereka memakai kemeja putih dengan nama ID tergantung di dada, namun bukan nama biro haji. Arman berbicara dengan mereka sebentar dalam bahasa Inggris terbata. Setelah itu, ia kembali ke ibunya, tersenyum. Bu, ibu tinggal ikut mereka. Di sana nanti ada tim yang bantu proses haji. Maksum menatap anaknya. Kamu nggak ikut, men? Arman terdiam sebentar, kemudian menjawab pelan. Nggak, Bu. Saya harus balik ke Jakarta. Tapi ibu tenang aja, semua udah aman. Maksum memeluk anaknya lama. Doain ibu kuat ya, men. Arman mengangguk, tapi sorot matanya kosong. Saat Maksum berjalan perlahan mengikuti pria asing itu, membawa koper kecil dan Quran di tangan, Arman memutar badannya cepat, tak sanggup menatap ke belakang. Dalam hati kecilnya, suara Maksum masih terngiang, suara doa yang lembut dan tulus. Tapi semuanya sudah terlambat. Pesawat lepas landas. Arman duduk sendirian di ruang tunggu, memandangi tiket pulangnya. Di benaknya, hanya satu kalimat yang berulang-ulang ia bisikkan dalam hati. Maaf, Bu. Maksum turun dari pesawat dengan langkah hati-hati. Udara di bandara itu lembab dan hangat. Jauh berbeda dari bayangannya tentang tanah suci. Tidak ada jemaah lain. Tidak ada petugas haji. Yang menyambutnya hanyalah seorang wanita muda berwajah Asia Timur dengan seragam medis dan dua pria bertubuh besar yang tampak seperti pengawal. Wanita itu tersenyum ramah. Follow me, madam, katanya sambil memberi isyarat tangan. Maksum mengikuti tanpa banyak bicara. Di dalam pikirannya, semua ini mungkin memang bagian dari prosedur modern. Ia belum pernah pergi jauh sebelumnya. Ia belum pernah naik pesawat. Segala hal baru ini terasa membingungkan. Tapi ia tetap percaya. Ini perjalanan suci. Ia ingin bersangka baik. Mobil van berwarna abu-abu membawa mereka melintasi kota Phnom Penh yang asing. Bangunan-bangunan tua dan papan iklan beraksara Khmer membuat Maksum merasa seakan berada di dunia lain. Di pangkuannya, Al-Quran kecil itu tak pernah lepas dari genggaman. Manasiknya nanti gimana ya? Gumamnya pelan. Van akhirnya berhenti di sebuah gedung bertingkat 3 yang tampak seperti klinik. Tak ada pelang nama. Hanya tulisan kecil di atas pintu. Wellness Center. Di dalamnya sepi, sunyi seperti rumah kosong. Aroma antiseptik menusuk hidung. Maksum dibawa ke kamar putih dengan kasur tunggal dan lampu neon dingin. Seorang pria bule dengan jas dokter masuk dan tersenyum lebar. Tapi matanya tidak ikut tersenyum. Healthy very good, katanya sambil mencatat sesuatu di clipboard. Wanita muda dari bandara yang kini mengenakan masker mendekat dan berkata pelan dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Ibu istirahat dulu, ya. Besok ada pemeriksaan. Maksum mengangguk. Masih tak merasa ada yang salah. Malam harinya, ia tidak bisa tidur. Di sekelilingnya sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi ini seperti menyembunyikan sesuatu. Seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Ia membuka Quran kecilnya dan membaca pelan. Suaranya gemetar. Entah kenapa, dada kirinya terasa sesak.
seperti ada bayangan hitam yang pelan-pelan merayap. Keesokan paginya, dua pria masuk dan menggiringnya ke ruang lain. Di sana ada tempat tidur operasi. Beberapa alat medis menyala. Beberapa layar menunjukkan data yang tak dimengerti. Maksum mulai merasa ada yang tak beres. Ia duduk di ranjang, memeluk Qur'annya erat-erat. Saat seorang pria mencoba melepas tasbih dari tangannya, ia berkata lirih, "Saya mau sholat dulu." Pria itu menatapnya lama, kemudian keluar ruangan. Beberapa menit kemudian, wanita muda yang menjemputnya di bandara datang lagi. Kali ini tanpa masker. Wajahnya pucat. Ia tampak gelisah. Dengan suara pelan ia berkata, "Ibu, tempat ini bukan untuk haji. Ibu harus pergi." Maksum menatapnya, bingung. "Pergi?" Wanita itu mengangguk cepat. "Ibu dijual untuk transplantasi organ. Tapi saya bisa bantu. Sekarang, ibu ikut saya. Cepat." Hati Maksum mencelos. Dunia seolah berhenti berputar. Ia menggenggam Quran itu lebih erat, lalu berdiri perlahan. Di luar kamar, suara langkah kaki mulai terdengar. Waktu mereka tidak banyak. Wanita muda itu menarik tangan Maksum, membawanya menyelinap lewat pintu samping, turun melalui tangga darurat yang sempit dan gelap. Satu suara terdengar dari atas. "Hei, di mana dia?" Wanita itu menggenggam lengan Maksum lebih erat. "Lari, Bu." Langkah kaki Maksum berlari tertatih menuruni tangga sempit gedung itu. Napasnya memburu, dada sesak, lutut bergetar. Tapi genggaman tangan si wanita muda tetap kuat menariknya, seperti tali harapan di tengah jurang yang menganga. Di belakang, terdengar suara pintu terbanting dan teriakan pria-pria asing. Bahasa mereka tak dimengerti, tapi nada marahnya jelas. Lantai-lantai bergema oleh langkah-langkah mengejar. "Cepat, Bu, tinggal sedikit lagi," seru wanita itu. Mereka keluar dari pintu belakang gedung yang langsung menghadap gang sempit berisi tumpukan kardus dan sampah. Bau anyir menyengat. Sinar matahari pagi nyaris tak menembus lorong itu. Dari kejauhan, suara mobil terdengar mendekat. "Sirene, polisi." Wanita muda itu mengeluarkan ponsel dari saku dan memperlihatkan layar ke Maksum. Ada pesan dalam bahasa Inggris. "Kedutaan dalam perjalanan. Tunggu di titik yang disepakati." "Bu, ibu harus ikut saya. Saya sudah hubungi orang kedutaan. Saya nggak tahan kerja di tempat ini. Saya juga korban dulu. Sekarang saya bantu korban lain." Maksum menatap matanya. Ada kejujuran di sana. Ada rasa takut yang sama. Ia mengangguk perlahan. Mereka menyusuri gang belakang, menghindari pandangan orang-orang, melewati lorong sempit yang dipenuhi jemuran dan pipa-pipa bocor. Setiap langkah seperti bom waktu. Tak ada yang bisa dipastikan. Tak ada yang bisa dipercaya. Kecuali doa. Di sela lari, Maksum membaca pelan. "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum." Air matanya menetes. Bukan karena takut kehilangan nyawa, tapi karena hatinya masih bertanya, "Arman, kenapa, Nak?" Mereka akhirnya tiba di tempat terbuka. Sebuah pasar tradisional dengan ratusan orang berlalu lalang. Di tengah keramaian itulah, wanita muda itu menggandeng Maksum menuju sebuah mobil putih dengan stiker kecil bendera merah putih di kaca depan. Dua pria berseragam formal keluar dari dalamnya. Wajah mereka tegang, namun lega saat melihat Maksum masih hidup. "Ibu Sumiati?" tanya salah satu dari mereka cepat. Maksum hanya mengangguk. Tubuhnya gemetar. Langkahnya berat saat masuk ke dalam mobil. Sesampainya duduk, ia langsung memeluk Quran kecilnya, seolah memeluk seluruh dunia. Mobil melaju cepat, menjauh dari pasar, menjauh dari gedung gelap itu. Wanita muda yang menolongnya ikut duduk di samping, tak berkata-kata, hanya memandang keluar jendela, lalu akhirnya menunduk dan menangis pelan. Di dalam mobil itu, tak ada suara selain deru mesin dan isak yang tertahan. Namun di dalam hati Maksum, hanya satu yang ia bisikan berulang-ulang. "Allah, selamatkan anakku." Di Jakarta, Arman duduk di kursi kafe yang sepi. Di depannya,
secangkir kopi dingin yang tak disentuh. Ia baru saja kembali dari bandara 2 hari lalu, dan sejak itu, hatinya tak pernah tenang. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan. Wajah ibunya terus terbayang. Beberapa kali ia coba menghubungi nomor asing yang biasa ia gunakan untuk kontak agen, tapi semuanya sudah tidak aktif. Bayaran yang dijanjikan belum juga masuk. Ponselnya mati total sejak semalam. Tak bisa diisi ulang meski sudah ganti charger 3 kali. Ia mulai merasa ada yang salah. Sangat salah. Di malam kedua setelah kepulangan, Arman berdiri di balkon apartemennya. Hujan mengguyur kota. Kilat menyambar langit. Ia menatap gelap langit malam, lalu menengadahkan kepala. Allah, suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke emailnya. Dari alamat yang tak dikenal. Subjeknya pendek. Dia selamat. Arman terpaku. Tangannya gemetar saat membuka isi pesan itu. Hanya ada satu foto. Foto ibunya. Duduk di kursi roda. Di sampingnya 2 pria berseragam formal dan seorang wanita muda. Latar belakangnya, dinding Kedutaan Besar Indonesia. Arman jatuh terduduk. Napasnya tercekat. Belum sempat ia mencerna apa yang baru dilihatnya. Ponsel tetangganya di sebelah kamar berbunyi nyaring. Tak lama kemudian, pintu apartemen Arman diketuk keras-keras. Tok, tok, tok. Arman. Polisi. Buka pintu. Tubuh Arman kaku. Ia melangkah pelan ke pintu, membukanya dengan tangan gemetar. 2 pria berpakaian sipil masuk, menunjukkan kartu identitas. Kami menerima laporan dugaan perdagangan manusia. Anda ikut terlibat dalam jaringan itu. Ikut kami. Arman tak mampu menjawab. Tak ada perlawanan. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Ibu saya selamat, kan?" Tak ada jawaban. Beberapa jam kemudian, Arman berada di ruang tahanan sementara. Ia duduk sendirian. Cahaya lampu menyilaukan matanya. Tapi yang paling menyakitkan adalah cahaya dari dalam hati, yang perlahan-lahan menerangi kejahatannya sendiri. Malam itu, saat semuanya tidur, Arman sujud untuk pertama kalinya dalam sekian tahun. Di lantai dingin ruang tahanan, ia menangis. Tak untuk kebebasannya, tapi untuk ampunan. Dan untuk seorang ibu yang tak pernah berhenti menyebut namanya dalam doa. Di sisi lain kota, Maksum duduk di ruang isolasi rumah sakit di Jakarta, dalam pengawasan penuh. Wajahnya masih lemah, namun senyum itu tak pernah hilang. Di tangannya, Quran kecil itu tetap utuh. Ia belum tahu semuanya. Tapi malam itu, ia kembali menengadah, menutup mata, dan berbisik pelan. Allah, terima kasih kau lindungi dia. Sudah seminggu sejak Maksum dipulangkan dari Kamboja. Ia kini dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta, mendapat pengawasan medis dan perlindungan hukum. Meski tubuhnya masih lemah, pikirannya tetap tajam. Ia tidak banyak bertanya soal apa yang terjadi. Seolah memilih untuk menyimpan semuanya dalam doa, bukan dalam kemarahan. Setiap pagi, ia duduk di kursi roda dekat jendela kamar rawat. Ia memandangi langit biru yang menghampar, dan burung-burung yang terbang bebas. Quran kecil itu selalu ada di pangkuannya. Jari-jarinya tetap menghitung butiran tasbih. Bibirnya berbisik pelan, penuh ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika dunia. Suatu pagi, perawat masuk dan berkata pelan, "Bu, ada yang mau ketemu." Maksum menoleh. Di ambang pintu, berdiri seorang pria dengan wajah lesu, rambut berantakan, dan pakaian tahanan. Di sampingnya, 2 petugas kepolisian berdiri siaga. Itu Arman. Langkah Arman berat saat memasuki ruangan. Matanya sembab. Saat pandangan mereka bertemu, ia seperti kembali menjadi anak kecil di hadapan ibunya. "Ibu." Maksum hanya menatapnya. Lama. Tinggi. Tak ada kata-kata. Tapi dalam tatapan itu, ada luka, ada kecewa, ada cinta, dan ada sesuatu yang lebih besar dari semuanya. Ampunan. Arman jatuh berlutut di hadapan ibunya. "Bu, maafin saya nggak tahu kenapa saya bisa sejahat itu. Saya buta. Saya
Saya cuma mikirin uang. Saya pikir saya bisa beli segalanya. Tapi saya hampir bunuh ibu saya sendiri. Tangisnya pecah. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Para petugas yang mendampingi hanya menunduk, memberi ruang bagi sebuah pertemuan yang sangat pribadi. Maksum mengangkat tangannya perlahan, menyentuh kepala Arman yang menunduk di lututnya. Allah lebih tahu isi hati kita, men. Kalau kamu sungguh menyesal, pulanglah ke Allah. Jangan ke ibu. Ibu ini cuma titipan. Tapi hati kamu itu, miliknya. Arman terisak, tak mampu berkata-kata. Ibu gak pernah berhenti doain kamu. Bahkan saat kamu hampir ngebuang ibu masih sebut nama kamu. Tangis Arman makin keras. Ruangan itu menjadi saksi bahwa luka paling dalam pun bisa disembuhkan. Bukan oleh waktu, tapi oleh cinta yang tulus dan doa yang tak pernah putus. Petugas menghampiri perlahan, memberi isyarat waktu kunjungan selesai. Arman mencium tangan ibunya. Lama, seakan ingin menyerap kembali kasih sayang yang dulu pernah ia buang. Maksum hanya tersenyum. Tatapan matanya lembut, seakan berkata, "Pulanglah, nak. Bukan ke rumah, tapi ke jalan yang benar." Dan di luar jendela, matahari pagi menyinari wajah Maksum. Terang, seolah semesta ikut bersujud pada doa yang telah dikabulkan. Beberapa bulan berlalu sejak peristiwa itu. Arman resmi dijatuhi hukuman, tapi mendapat keringanan karena bersikap kooperatif dan mengungkap jaringan yang lebih besar di balik perdagangan organ tersebut. Dari balik jeruji, ia mulai mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran dan menulis surat-surat panjang untuk ibunya. Setiap surat diawali dengan salam dan doa, dan selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. "Doakan aku, Bu. Aku ingin berubah." Sementara itu, Maksum telah kembali ke desa. Warga menyambutnya dengan haru. Ia tak menceritakan semua yang terjadi, hanya berkata bahwa Allah memberinya ujian, dan kini ia pulang dengan tubuh yang lebih lemah tapi hati yang lebih kuat. Bu Ros dan tetangga lainnya sering datang membantu. Mereka bergiliran membersihkan rumah, membawakan makanan, dan menghibur Maksum. Namun ada satu hal yang membuat semua orang terkejut. Beberapa minggu kemudian, surat dari Kementerian Agama benar-benar datang. Bukan palsu, bukan buatan agen. Nama Maksum benar-benar tercantum sebagai jemaah haji tahun ini, tanpa biaya. Beberapa dermawan anonim yang membaca kisahnya di media sosial menyumbang seluruh kebutuhan ibadah hajinya. Saat petugas datang ke rumah membawa koper resmi, air mata Maksum menetes. Allah, kau jawab doaku, bukan dengan cara yang mudah, tapi dengan cara yang membuat aku makin sujud. Hari keberangkatan tiba. Kali ini, tidak ada mobil gelap, tidak ada janji kosong, hanya keikhlasan dan pengawalan resmi yang memastikan Maksum benar-benar menuju Tanah Suci. Di dalam pesawat, ia duduk di samping seorang nenek dari Jawa Timur. Mereka saling bercerita, saling berbagi bekal, dan saling menguatkan. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Jeddah, dan kakinya menyentuh tanah Arab Saudi, Maksum menatap langit, lalu menangis dalam diam. Ia ingat semua yang terjadi, dan ia tahu satu hal yang pasti. Ibadah haji ini bukanlah hadiah. Ini adalah undangan. Undangan dari Sang Pemilik Langit, yang tak pernah tidur, tak pernah lalai, dan selalu mendengar doa seorang ibu, meski disampaikan dalam sunyi dan kesendirian. Di hadapan Ka'bah, Maksum berdoa, Allah, aku bersujud, bukan untuk meminta dunia, tapi untuk anakku. Ampuni dia. Jadikan dia lelaki yang engkau cintai. Di tempat lain, di kamar sempit lembaga pemasyarakatan, Arman bersujud dalam sunyi. Allah, aku tak layak kau pandang, tapi jangan cabut harapan dari hati ini. Jadikan aku pantas meski pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, doa ibu dan anak itu bertemu. Bukan di dunia, tapi di langit yang didengar langsung oleh Ar-Rahman. Kisah ini mengajarkan bahwa doa seorang ibu adalah kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Sekejam apapun manusia bisa berlaku, rahmat Allah jauh lebih besar dari murkanya,
dan pintu taubat akan selalu terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Surah Al-Isra ayat 23. Cerita ini bersifat fiktif. Nama, tempat, dan kejadian disusun seolah nyata untuk diambil hikmahnya, bukan untuk mencerminkan tokoh atau peristiwa sungguhan. Semoga kisah ini menyentuh hati, memperkuat iman, dan mengingatkan kita untuk selalu menghormati orang tua dan menjaga niat dalam setiap langkah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat atau menyentuh hati, silakan like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya.